Oke. Nah, saya akan share screen dulu. Untuk yang soal saya kirim tadi, apa sudah dicari FPB dan KPK-nya? Oke, Pak Arya, Bu Ita. Kok Pak Arya, Bu Ita ya? Apa sudah dicari ini tadi FPB dan KPK-nya? Belum dicari, Bu. Tapi ada belum, Bu. Sudah bisa belum mencari ini FPB dan KPK ini? Sudah bisa apa belum kira-kira? Masih ingat nggak caranya mencari FPB dan caranya mencari KPK? Kita, Pak Arya? Lupa ingat. Penyegaran kembali ya, mencari FPB. Bentar, masih loading. Coba dicari di catatannya tentang FPB pakai algoritma Euclides. Yang itu loh Pak, yang besar siapa? Yang besar ini kan 7.897. Nah, ini kemarin tuh pakai ini. Algoritma Euclides. Mana ya? Iya, ini algoritma Euclides. Kalau lupa-lupa ingat, kita coba bareng-bareng. Yang nomor 1 dulu ya. Nah, di antara keduanya ini, yang lebih besar siapa? 7.800 apa 4.300? 7.800. Nah, 7.800, Bu. 7897 sama dengan 4399 kali berapa? Sisa berapa? Ayo, berapa? Pakai kalkulator. Kali 1. Kali 1, sisa? Sisa sebentar, Pak. Berapa, Bu? Rp3.498. 3.498. Berikutnya berarti apa? Ya benar ya, 98 ya, 3498. Berikutnya 3498 Masa dengan 98? 4399 sama dengan sama dengan 3498 kali berapa? Sisa berapa? Demon. Lanjutkan sampai sisanya 0. Nah, sisa terakhir sebelum 0 itulah FPB-nya. Silakan dilanjutkan dulu. Iya, Bu. Kalau sudah nanti langsung bilang ya. Sudah, Bu, gitu. Oke. Ya, boleh aja. Oke, lanjut. 106 sama dengan 53 kali 2.
5/3 kali 2. Sisanya 0. 0. Jadi FPB-nya berapa? 53. 53. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita cari KPK. KPK bisa dicari dengan menggunakan faktor-faktornya. Bisa juga sixth edition. Kalau mencari pakai faktor-faktor apa namanya? Prima, berarti 7897 itu coba aja dibagi dengan faktor-faktor primanya berapa. Lalu sudah tahu sendiri ya cara mencarinya kayak di SD, SMP. Ini kira-kira bisa apa enggak ini? Chinese theorem. Atau ada cara lain? Caranya sama kayak FPB kan, Bu? Iya, hasil kali dibagi FPB. Bentar, mana ya KPK kemarin? Ini list common multiple KPK max min ini LT7. KPK bisa dicari menggunakan hasil kali dibagi FPB. Jadi kalau misal kita nggak mau pakai nggak mau pakai faktorisasi prima, kita bisa gunakan teorema ini. Jadi cari dulu FPB-nya berapa. Setelah tahu FPB-nya, lalu KPK-nya adalah hasil kali dibagi bentar. FPB. Jadi sekarang KPK ini cara FPB-nya gimana? Ya pakai algoritma Euclides seperti yang di atas tadi ya. Kebetulan kita sudah cari algoritma Euclides-nya. Sekarang hasil kalinya berapa? 7897 kali 4399. Hasilnya berapa? Kali 34 juta. 34 juta. Lalu itu tadi dibagi, langsung bagi aja dengan FPB-nya. Itu dibagi 53. Gitu. 655.451, Bu. 655.000 berapa? 451. 451. Itu ya cari KPK ya. Nah, sekarang kita ke arah kongruensi linier. Nanti soalnya mirip-mirip kayak gini nanti. Cari FPB, cari KPK-nya. Lalu nanti kita juga cari kongruensi linier. Nah, yang pertama, kemarin kan kita sudah belajar kongruensi liniernya itu yang kecil-kecil ya, yang sederhana. Biar ingat, ada beberapa cara kan kemarin, cara yang mencari X0 Y0-nya dan cara menggunakan inverse. Ini cara menggunakan inverse. Nah, catatan. Sebagai contoh, berapa ya? Mana 4x kongruen insert kongruen.
lihat dulu ya. Kak, jangan ganggu Abim, Kak. Lagi aku. Ada ya. Langsung aja X1. 4X kongruen 8 modulo yang 8 wis 9 aja. Astagfirullah. Kak, kamu di kamar aja, Kak. 4X kongruen 9 modulo 12. Nah, di sini berapakah X-nya? Pertama, kita lihat dulu FPP dari 4 dan 12. Ini saya ngulangi saja ya, biar ingat yang kemarin. FPP dari 4 dan 12 berapa, Bapak Ibu? Berapa? 4 dan 12? Nggak bisa ini, nanti nggak bisa membagi ya. 4. 2 nggak sih, Bu? Iya, ini nanti nggak bisa membagi ini nanti. Jangan 4. 4. Ya. Nah. Pas-pas, no. Berarti 3 ya? 3 dan 12. Dan Mana? dan 3 FEB-nya ini loh ya. 3 itu membagi 9. Maka terdapat 3 solusi. Sekarang kita lihat ini dulu. Cara mencari solusinya bagaimana? Kita bisa cari inverse-nya. Atau kita juga bisa membaginya dengan FPB semuanya ya. Nah, kalau kita cari inverse-nya, maka inverse dari 3 pada modulo 12 adalah, nah, inverse dari 3 itu apa? Maksudnya 3 kali berapa sehingga dia sama dengan 1 kalau di modulo 12. 3 kali titik-titik sama dengan 1 sama dengan 3 kali berapa yang hasilnya jika di modulo 12 sisanya 1. Di sini kita lihat adalah 12 ya. 12 itu berarti kan anggota sisa dari pembagian dengan 12 itu kan 0 sampai 11. Kita bisa coba 3 kali 1, 3. Bagi 12 tetap sisa 3. 3 kali 2, 6. 6 dibagi 12 tetap 6 sisa. 3 kali 3, 9. Tetap 9. 3 kali 4. Berapa? 12. Modulo 12, 0. Sisa 0 ya. 3 kali 5. Berapa? 3 kali 5? 15. Di modulo 12 sisa berapa? Sisa 3 berarti, Bu. Sisa 3. Sisa 2. Oh iya. Sisa 2. Maaf ya. Sisa 3. 12 ya pengurangnya ya. Ya, sisa 3. 3 kali 4. 12, Bu. 4. Berapa sekarang? Habis 5. Oh, 6. 3 kali 6. 3 kali 18. 18. Berarti sisa 4, Bu. 4. Nah, 4 tuh. 18 sisa 6. Iya, sisa 6. 3 kali berapa tadi? 7 sekarang ya. 3 kali 7
21. Berarti sisa 9. Coba cari berapa? 3 kali berapa? Jika dimodulkan 12, sisa 1. Delapan, 9, 11. 3 kali 11 berapa? 33. 33 dibagi 12. Oh, enggak ya. Enggak satu Yan. 11. Berapa ya? Oh, 3 nggak punya invest di 12. Mohon maaf. 3 itu nggak punya invest di 12. Kenapa? Karena 3 dan 12 itu FPB-nya nggak satu. Karena 3 dan 12 itu nggak satu FPB-nya, makanya dia nggak ada yang sisanya 1. Maka ini dikecilkan. Semuanya dibagi dengan FPB. Jadi FPB-nya tadi kan 3 ya. FPB-nya kan 3, maka ini dibagi FPB semua. Jadi berapa? Semuanya dibagi FPB. Maka persamaannya akan berubah menjadi 3x dibagi 3 jadinya x. Kongruen 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 jadinya 3. 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3 4. Nah, jadi solusi pertamanya adalah 3. Maka solusi x 0-nya atau x pertamanya itu adalah 3. X keduanya berapa? Nah, ini tadi kan sudah dibagi FPB-nya kan? Ditambahkan yang sudah dibagi FPB tadi, modulonya. Ditambah 4. Berarti berikutnya setelah 3 adalah 7. Setelah 7 berapa? 11, Bu. 11. Oh, ya Allah, 4. 3 tambah 11. Kalau 11 kita tambah 4 lagi berapa? 15, Bu. 15 modulo 12 3. 3. Balik ke awal ya, balik ke sini ya. 11 ditambah 4 15 ternyata modulo 3. Oke, 15 ditambah 4 lagi berarti kan 19. Kalau modulo 12 ternyata balik ke 7. Berarti solusinya adalah X kongruen 3, 7, 11 modulo 12. Kan dia tadi mengatakan terdapat 3 solusi. Solusinya adalah 3, 7, 11. Ini caranya. Jadi ini yang kecil kemarin. Nah, yang dimaksud inverse itu sekarang saya kasih contoh yang pakai inverse. Semisal bentuknya seperti ini. Copy. Ini jangan 3. Ini contoh lagi. Contoh ya, contoh lain yang pakai inverse. Ini tak pakainya 4. Tak pakainya 15. 4 dan 15. Nah, sekarang ini contoh yang pakai inverse. Pertama kita cari dulu FPB-nya. 4 dan 15. FPB-nya sama dengan berapa? FPB 4 dan 15 berapa?
1, Bu. 1. Dan 1 membagi 9. Maka terdapat 1 solusi. Nah, kalau cuma terdapat 1 solusi ini mudah. Kenapa? Kalau kecil kayak gini, ini carikan aja inverse-nya. Dikalikan dengan inverse dari 4 pada modulo 15. Maksudnya inverse itu apa? Hasil kalinya itu kalau di modulo 15 menjadi 1, yaitu 4 kali berapa? Kalau di modulo kan 15, sisanya 1. 4 kali 4 ya. 4 kali 4, 16. 16 modulo 15, Ini apa itu? sisanya 1. Nah, 4 ini kita kali. Kali. Tunggu di situ dulu ya. 4 kali 4, 4 kali 9. Modulnya tetap 15, maka hasilnya menjadi 4 kali 4, 16. 16x. Kita taruh bawah aja. 16x kongruen 4 kali 9 berapa? 36. 36 modulo 15. Nah, modulo 15 kan berarti sisanya nggak mungkin di atas 15 kan ya. Berarti kalau sederhanakan lagi menjadi apa ini? 16 menjadi berapa? Modulo 15. Berarti ini dibagi 15, ini juga dibagi 15 sisanya. Berapa? 16 bagi 15 sisa berapa? 16 bagi 15 sisa berapa? 1, Bu. 1. Makanya ditulis X saja. 1X kan? Kongruen 36 dibagi 15 sisa berapa? 6, Bu. Modulo 15. Nah, jadi solusinya adalah 6. Ini yang dimaksud dengan inverse. Inverse itu kan menyebabkan perkaliannya menghasilkan 1 jika dimodulukan dengan 15. Ingat ya Bapak Ibu ya, modulo itu persamaan pada modulo. Kalau dia lebih besar dari modulonya yang belakang ini, maka dia itu harus disederhanakan. Nah, ini solusinya itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke yang lebih besar? Kalau nilainya lebih kecil dari yang belakang, nggak perlu berarti, Bu, ya? Iya, tetap nggak pakai itu, nggak dikecilkan lagi. Jadi kalau modulo 15 ya berarti nilainya harus di bawah 15. Yang sama dengan 15 pun itu harus jadi 0. Karena 15 modulo 15 kan sisanya 0. Jadi memodulukan itu semuanya. Oke, bisa dilanjut? Bapak Ibu bisa dilanjut? Atau belum? Bisa, Bu. Bisa. Kita ke soal yang agak kecil tapi juga lumayan besar. Jadi kita untuk mencari langsung kayak gini nggak akan bisa. Lama. Di sini contohnya adalah 19x kongruen 2 modulo 49. Lumayan besar ya. Pertama sama kayak tadi, kita cari FPB-nya 19 dan 49, yaitu ternyata FPB-nya 1. Dan 1 membagi
2 ini ya, membagi tengah ya. FPB depan dan belakang membagi tengah. Karena dia membagi, maka kongruensi linearnya memiliki satu solusi. Nah, sekarang agak sulit. Kenapa? Karena solusinya besar. Sekarang perhatikan ini. 19x kongruen 2 modulo 49 tadi ya. Maka x0 dari mana sih kita dapatnya persamaan ini x0 ini dari yang kemarin kita bahas sebenarnya. Maksud dari 19x kongruen 2 modulo 49 itu apa? Maksud dari 19 maksud dari A kongruen B modulo M apa definisinya kemarin? A kongruen B modulo M. Apa maksud dari definisi itu? Ayo. Apa maksud dari A kongruen B modulo M? Nah, 40 berarti. ini kita ingatkan ini ya, ini. 49 membagi 19. Iya, benar Pak. 49 membagi 19x dikurangi 2. Nah, berarti itu kan bisa dituliskan sebagai 49x. Sorry, 49x. 19x dikurangi 2 itu sama dengan 49 dikali sesuatu. Di sini kita bilang aja dia dikali y. Nah, biar ini enggak ikut ya, karena kan kongruensi linear itu berarti solusinya banyak. Kita namakan saja ini x-nya x0, y-nya ini kita namakan sebagai y0. Nah, ini kalau kita ubah persamaannya menjadi x, kita kan butuhnya x0 sama dengan ya, karena kita mau cari nilai x kan, kita mau nyari nilai x, berarti ini kita ubah menjadi x0 sama dengan, berarti kan 19x0 sama dengan apa? 19x0 sama dengan apa Bapak Ibu? Sama dengan 49 Y0 plus 2. 49 Y0 plus 2. Ditambah 2. Ini sama dengan, kalau kita ubah karena kita mau cari x0-nya saja, berarti x0 sama dengan 49 plus 2 dibagi 19. Iya, benar Bapak. Dibagi 19. Ini ya persamaan ini kan. Jadi dari situ asal mulanya. Jangan perhatikan dulu 19 sama dengan 13-nya ini jangan diperhatikan dulu Bapak Ibu ya. Belum sampai 13 ini nanti. Jangan perhatikan 13-nya itu. Tapi cukup perhatikan 49Y0 ditambah 2 per 19. Ntar saya draw dulu. Ini adalah penjelasannya. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini, x0 sama dengan 49y0 ditambah 2 per 19, kita ubah dia ke dalam bentuk berikutnya. Karena kita sekarang berarti mau cari, kalau mau cari x0 berarti harus tahu y0-nya kan. Nah, kita sekarang berarti cari y0. Y0 itu apa? Y0 itu adalah 49y. Ini ya, 49y kongruen negatif 2 di sini ya, plus 2, negatif 2, modulonya yang bawah 19. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, oh ini lebih dari 49 lebih dari 19 ya. Berarti 49 dibagi 19 itu adalah bersisa 11, min 2-nya tetap. 19-nya
tetap. Ini karena disederhanakan. 49 modulo 19 itu adalah 11. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai ini? Sampai sini? Apa bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya, kita lanjut sekarang tapi kita ketik lagi. Nah, sekarang berarti kita cari Y. Y-nya adalah Y0. Sama kayak tadi caranya. Nah, caranya sama kayak tadi. Y0 itu berarti 19 kali yang baru, variabel baru keluar berarti kan Z0. 19 Z0. Ini kan min 2 ya. Di sini juga min 2. Ini min 2, di sini juga min 2 per 11. Nah, ini kan masih sulit ya untuk mencari nilai Y0-nya. Ini menjadi persamaan baru yaitu 19Z kongruen. Ini kan min 2. Kalau ini min, ke sini min tetap, tapi kalau ke bawah dia akan berubah menjadi positif. Plus kongruen 2 modulo 11. Nah, sekarang kita coba kerjakan sendiri. Dari sini kita nggak ngelihat catatan dari bukunya. Ini bisa dikecilkan apa enggak Bapak Ibu? Sudah dapat Enggak bisa, Bu. bisa ya, 19-nya ya yang bisa dikecilkan ya. Jadinya berapa Bapak? 19Z modulo 11 jadinya? Gunting. 8 ya. 8. Ambil gunting. 8Z kongruen 2 modulo 11. Boleh cari dari sini Bu, boleh. Kalau memang sudah bisa menemukan apa namanya inverse-nya 8 di 11. Tapi kalau misal Bu masih kebesaran, nggak bisa Kak, nggak bisa Kak. Kalau misal masih kebesaran, kita kecilkan lagi. Kecilkannya gimana? Sama kayak tadi. Ini kan Z ya. Kayak ini tadi. Y0 berarti kita sekarang carinya Z0. Z0-nya sama dengan berapa? Z0-nya sama dengan berapa Bapak Ibu? Ayo, yang atas berapa? Z0 sama dengan, kita lihat ini. Kalau di sini tadi modulo 19 berarti 19 Z0. Kalau ini berarti berapa? 11. Nah, variabelnya apa? Terserah. Saya pakai A0 aja lah. Sebelas A0 11 kurang plus 2 ditambah 2 dibagi 8. Nah, kita jadikan niku baru. Biar nggak kelihatan. Ini kita jadikan persamaan baru lagi. Kalau tadi kan gini ya. Nah, ini jadi apa? Berarti berikutnya.
Jadinya berarti kita sekarang cari A0. A0 sama dengan berapa? Mama ini nggak pakai ya. A0 sama dengan A0 11 A0 Nabi nggak pakai kato. kongruen berapa? Negatif 2. Negatif 2 modulo berapa? Modulo 8. 11-nya bisa dikecilkan ya. Ini kan 11 lebih dari 8 ya. Berarti kita modulukan 8 dulu. Berapa? Burung itu netes itu butuh anget. Bukan air anget. 11 modul 8 bisa 3, Bu. 3. 3 kongruen 2 modulo 8. Apa sudah bisa dicari? Masih kebesaran, Bu. Mau dikecilkan lagi? Boleh, kita kecilkan lagi. Nah, berarti kita cari kayak gini tadi. Kita cari A0. Kita cari A0. Berarti yang ini B0. Siapa yang memutuskan? Ya kita sendiri yang memutuskan. Berarti berapa kali B0-nya? Berapa? Berapa B0-nya? B0 itu yang modulonya ini loh. Lihat ini. 19 modulunya, maka dia 19 Z0. Kalau ini modulo 8, berarti ini berapa? 8 B0 dikurangi 2 dibagi ini berapa? 3. 8 B0 kurangi 2 bagi 3. Bisa dipahami? Nah, selanjutnya dari A0 sama dengan 8 B0 dikurangi 2/3 akan menjadi kongruensi linear baru. Jadinya berapa Bapak Ibu? Berarti cari ini B0-nya ini. Ini kan ke sini ya. Nah, 8 B0 kongruen. 8 B0 sama dengan kongruen berapa, Pak? 8 B0 kongruen Positif 2 modulo 3. Modulo 3. Positif 2 modulo 3. Nah, ini bisa dikecilkan ya 8-nya ya. 8 dengan 3 kan masih lebih besaran ikut 8. Jadinya berapa? 8 dibagi 3 itu sisa berapa? 8 bagi 3 sisa? Sisa 2, Bu ya. 2. Nah, kalau sudah sampai sini tulis gampang ya. Mau disampaikan 1 pun juga boleh. Mau di sini sudah dicari juga boleh. Mau sampai 1 sama dengannya juga boleh. Kalau misal mau sampai 1 ya, berarti ini kita cari sekali lagi.
B0 berarti di sini B0 B0 sama dengan berapa? Ayo, ininya berapa? Coba dilihat tadi. Yang sebelumnya. Berarti yang ini berapa? 3. 3. C0 ya. Lalu ini di tambah berapa? Ditambah 2 bagi 2. 2. 2. Oke. Hasilnya berarti hasil berikutnya apa? Kalau ke sini. Ini. Langsung 3C0 3C0 kongruent 3 negatif 2. 3C0 kongruen negatif 2 modulo 3. Nah, berarti salah satu selesaiannya itu adalah negatif. Ini diikut dulu ya. Modulo 2 ini ya. Modulo 2. Nah, 3 ini kan kecil ya. Berarti kita masukkan C0. 3 dibagi 2 kan sisanya 1 ya. 3 bagi 2 sisanya 1. Berarti langsung C0. C0 kongruen negatif 2 modulo 2. Oh, berarti isinya adalah negatif 2. Nah, berarti C0-nya negatif 2. Boleh nggak saya masukkan langsung C0 ke sini? Kan C0 sudah ketemu negatif 2. Boleh. Tapi kalau yang kita isikan negatif, nanti sampai atas solusinya pun negatif. Nah, untuk kalau mau solusi positif, ini kita ubah dulu ke positif. Jadi C0 kongruen negatif 2 modulo 2 itu sama saja dengan berapa? Min 2 kalau di modulo 2 itu kongruen dengan siapa? Dengan berapa? Berapa Bapak Ibu? Berapa? Berarti ya min 2 ditambah 2. Min 2 kalau di modulo 2 itu kan sama saja dengan 0. Bingung nggak kalau kayak gini? Bingung ya? Ya wes, kalau gitu tak selesaikan sampai sini tuh ae, nggak pakai nggak sampai itu. Kalau segini bisa cari solusinya nggak? 2B0 kongruen 2 modulo 3. Bisa cari solusinya nggak ini? Ini kan udah kecil. B0-nya berarti sama dengan berapa? 2 kali berapa jika dibagi 3 sisanya 2. 2 kali berapa jika dibagi jika dibagi 3 sisanya 2. 2 kali berapa? 2 kali 7, Bu. 2 kali 7 14. Besar sekali. Ini mau dulunya 3, Mean. Walaupun dulu 3 berarti 0, 1, 2. 2 kali berapa? Jika dibagi 3 sisanya 2.
Atau kalau nggak mau gitu ya pakai inverse kayak tadi. Berapa? Kalau 2 kali 3 Tiga, Bu. itu sisa 3 Bu. 2 kali 3. 2 kali 3 itu ya sisanya 0. 0. Oh ya 0 sih 6 ya. 2 kali Jadi 2 kali 1. Kalau 2 kali 1 berapa? 1. 2 kali 1? 2. 2. 2 dibagi 3, sisa berapa? Sisa negatif 1. Ya, 2. Kalau mau pakai cara tadi ya gini caranya. Pakai inverse-nya. 2 kali berapa? Kalau dibagi 3 sama dengan 1, ya 2 kali 2. 4 kan? 4 dibagi 3 berarti 4 B0. Dua kali 2 4. 4. Modulo 3 jadinya berapa? 4 modulo 3 sisa berapa? 4 kali 3 sisa berapa? Bagi 3 berapa? Satu kan? 1. Iya, 1. Jadi kalau mau langsung dicari tadi 2 kali 1 itu kan kongruen 2 langsung. 2 kan sama dengan 2. 2 kali 1 kongruen 2 modulo 3. Jadi jawabannya adalah B0-nya 1. Ini inverse. Kalau ini pakai cara inverse kalau seperti ini. Kenapa kok inverse? Jadi kita cari 2 kali berapa yang sama dengan 1 kalau dimodulukan 3. Ya 2 kali 2 kan hasilnya 4. 4 modulo 3 adalah sisa 1. Nah, jadi kedua ruas dikalikan dengan inverse-nya. Maka B0 kongruen 1 modulo 3. Kalau sulit ya ini aja dicoba satu-satu, dicari berapa angkanya. Nah, sekarang kita tahu B0, berarti kita bisa ngitung A0 nggak? Ini kan sudah ada B0-nya. Sekarang kita cari A0. Berapa? A0 adalah 8 kali B0-nya 1. Berarti 8 kali 1 dikurangi 2 dibagi 3. Sama dengan berapa? 8 kali 1 dikurangi 2 dibagi 3. 2, Bu. Sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang 8 kali 1 6. Iya bener sih, Pak. Nah, sekarang 2 kita kan sudah tahu A0. Kita bisa cari Z0. Berapa Z0? Berapa Z0? Tiga, Bu. 24 bagi 8. 24 bagi 8. 3. Nah, setelah bagi 0, kita berarti bisa cari Y0. Berapa Y0? Lima Bu. Benar ya, 5 ya ini ya. Nah, Y0-nya 5. Sekarang kita cari X0. Y0-nya 5, sekarang kita cari X0. Berapa? 13 Bu. 11.
Oke ya. Jadi solusinya adalah, nah kalau dikarding gini, nah, ini tak hapus ya yang bawah ini. Jadi X0-nya tadi sama dengan 13. Ya, Buat satu. aku ya. Kamu Tapi satu. aku taruh sini ya. Bentar, mana tadi soalnya? Nah, 13 ya. Jadi 13, berikutnya berapa setelah 13? Solusi berikutnya berapa setelah 13? Kali Oreo. Bentar. Oh, satu ya. Solusinya kan cuma satu. Nanti aku Memiliki satu solusi ya. Jadi solusinya adalah X kongruen 13 modulo 49. Pakai gunting. Pakai gunting. Solusinya X kongruen 13 modulo 49. Nah, kakak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba yang lebih rumit. Sebenarnya boleh aja ini tadi dilanjutkan sampai 0, tadi kan negatif 2 ya dapatnya terakhir. Negatif 2 nanti dimasukkan berarti kayak gini. Sampai atas nanti pasti akan dapat negatif. Nah, kalau ngubah negatif ke positif itu tinggal ditambahkan dengan modulunya saja. Sekarang ini untuk soal yang lebih besar lagi. 67.320X kongruen 136 modulo 96.577. Nah, sama yang pertama dicari FPB-nya. Kalau besar FPB-nya berarti menggunakan Euclides kayak tadi. Nah, ini karena besar sekali jadi FPB-nya menggunakan Euclides. Sampai ditemukan ternyata FPB-nya sama dengan 17. Ini ya, ternyata dapat FPB-nya 17. Lalu dicek apakah FPB-nya membagi yang tengah. Nah, cari FPB-nya ini ternyata 17. Habis itu dicek apakah 17 membagi 136. Jika tidak membagi, maka dia tidak punya solusi. Tapi jika membagi, nah ini ya, ternyata 17 membagi 136, maka dia memiliki 17 selesaian. Selanjutnya, gimana? Semuanya ini dibagi dengan 17. Ini ya. Yang ini menjadi 3960, 136-nya menjadi 8, 96577-nya menjadi 5681. Dengan menggunakan ini kita dapat menggunakan teorema 36 sehingga diperoleh ini. Jadi ini adalah hasil pembagian dengan 17-in tadi ya. Jadi dibagi dengan 17 dulu. Setelah itu kita lakukan prosedur yang sama kayak tadi. Mau dicoba dulu atau bagaimana ini? Halo Bapak Ibu? Halo? Banget, Bu. Hah? Ikut. Untuk FPB-nya nggak usah dicoba ya. Kita langsung anggap udah tahu 17 gitu ya FPB-nya ya. Kan tadi sudah bisa. Nah, saya mulai dari sini aja. Niki, maka koerensi dan mempunyai 17 selesaian. 17 selesaian. Nah, sekarang
Ini Dicampur susu. kita coba selesaikan sendiri. Dibagi dengan FPB menjadi, jadi semuanya kita bagi dengan 17. 67 320 kongruen 136 tadi dibagi 17, dia menjadi ini. Copy, paste. Nah, sekarang mari cari nilai X0. Oke, sekarang kita kerjakan sendiri. Ayo, langkah per langkahnya kita bareng-bareng biar bisa. Berarti kita sekarang nyari X0. Ini kan ada X ya, berarti sekarang kita nyari X0. Berapa X0 sama dengan 5681 5681 Y0 ya. ditambah 8 Y0 ditambah 8 dibagi 3960. 3960. Oke. Dia berubah menjadi apa? Ayo. Ini. Langsung turun. 5681 Nah, 5681 kongruen berapa? Negatif 8. Negatif 8. Jadi ke bawahnya dia berubah tanda ya. Kongruen negatif 8 modulo itu pembaginya 3960. 3960. Bisa dikecilkan? Bisa ya? Iya. Nah, bisa dikecilkan. Jadi apa? 5681 ini kan lebih besar dari 3960. Berapa sisanya? Berapa? 1771. Laptopnya error. 1 berapa? Buka kalkulatornya kok laptop nggak mau ya, Gi. Bisa error lagi. Sebentar. 1721 Bu. 1721. Berarti kita 1721 Y kongruen min 8 modulo 3960. Nah, jadi berapa? Berarti sekarang cari nih. Y 0 sama dengan berapa Y0-nya? 3960. 3960. Kita pakai yang baru berarti pakai Z0. Di apa kan? Kurang 8. Di 8 dibagi 1721. 1. Berikutnya berapa? Nih. Buka sendiri. Ayo. 3960
3960 Z kongruen Modulo. Kongruen. berapa? 8. Positif 8. Positif 8. Modulo berapa? 1721. 721. Dikecilkan. Tiga 960 518 Bu. 518 Z kongruen. Belakangnya tetap ya. Nah, berarti sekarang kita cari Z0 ya ini ya. Z0 sama dengan ininya kan Z, sininya Z0. Z0 sama dengan berapa? 1721. 21 kali 0 Ditambah 8. tambah 8 dibagi 518. 518 Mari. bagi berarti sama dengan apa? Berarti kita cari A0. Ini langsung ambil berapa? 1721. 721A kongruen Kongruen negatif 8. negatif 8 modulo 518. 518. Dikecilkan. Satu 721 dengan 518. Sisa berapa? 167 Bu. 167A kongruen min 8 modulo 518. Panjangnya ya. Ini berarti apa yang dicari sekarang? B Bu. B, enggak A dulu ini. A0 Oh iya, aduh. dengan A0 sama dengan tadi 518 B0 Kurangi 8. kurangi 8 dibagi 167. 167. Panjangnya. Iya, panjang sekali, bisa berlembar-lembar. Makanya soal tidurnya jadwal amat. Angkanya besar. Lanjut. Berarti cari 518 518 B. kongruen Positif 8. positif 8 modulo 8. 167. 167 dikecilkan 67. Ngaji mana ya? Dikecilkan 518 kurangi 67 kurangi 167 kurangi sampai positif terkecil. 17 Bu. Alhamdulillah 17. Modulo 8 167. 7. Berarti sekarang B0 sama dengan
167 167 apa? C C ya, C0 Ditambah 8, 8 dibagi 17. 17. Jadinya yang ini 167 167C kongruen negatif 8 8 modulo berapa? Modulo 17. 17. Dikecilkan. 167 bagi 17 sisa berapa? 14, Bu. 14 wis ndeloni bukune. 14C kongruen min 8 modulo 17. dalam hadiah. Berapa berarti? C0. Ini kan C, jadinya C0 sama dengan 17D ya. 17D0 Dikurangi 8 dibagi kurang 14. 14. Jadinya apa? Satu lagi. 17D0 ya. Masuk 17D 17D positif 8 modulo 14. 14 Sisanya berapa? 17 bagi 14. 33, Bu. Ya. 3 D kongruen Alhamdulillah kecil. berapa? 8 8 modulo 14. 14 Mau cari di sini selesai ya enggak apa-apa, mau lanjut lagi juga bisa. Berarti D0 sama dengan berapa? 14 14 A B C D E 0. ditambah 8 Dibagi dibagi 3 berarti sekarang 14E kongruen min 8 modulo 3 dikecilkan 14 modulo 3 sisa berapa? 2, Bu. 2 min 8. Oh, ini gedean 8 ya, timbang 3 ya. Min 8 modulo 3 berapa? Gimana sih cara nyarinya? Ini mau saya tunjukkan di kalkulator seperti itu. Nah. Ya, min 8. Min 8. Nah, min 8 kalau mau dia di modulo 3 itu kongruen berapa? Berarti min 8 ini tambahin dengan 3. Ditambah 3. Berapa kali sampai dia jadi positif? Lah. Kan kalkulatorku error. Nah, min 8 ditambah 3, min 5. Ditambah 3 lagi, min 2. Ditambah 3 lagi, 1. Jadi positifnya dia adalah 1. Gitu caranya nyari ya kalau dari negatif ya. 1 Nah, jadi min 8 itu kongruen 1 kalau di modulo 3. Nah, berarti 2E kongruen 1 modulo 3. Mau langsung atau dicari lagi sampai ininya sama dengan 1?
Nanti jadi modulo 3, ya modulo 1 ini. Ayo, berapa? Atau mau ini tetap min 8? Boleh. Lagi. Kalau mau 1 kali lagi berarti E0 sama dengan 3 EF ya. F0 3 dikurangi 8 dibagi 2. 2 Jadinya 3F kongruen 8 3 modulo modulo 2 3 modulo 2 sisa berapa? 1. 1 Bu. Berarti F ya. F kongruen 8. Kongruen berapa? Tuh. Kongruen berapa? 8 ini dimodulukan 2 enggak? Delapan lebih kecil dari 2 apa lebih besar dari 2? Lebih besar. Lebih besar. 8 dibagi 2 sisanya berapa? 0 Berarti F-nya berapa? F-nya berapa? Sama dengan 0. Ya ini langsung F kongruen 0. F-nya 0 kan? Kita masukkan ke sini. F-nya 0. Berarti ini sama dengan berapa? 0-nya. 3 kali 0 kurangi 8 Bu. Berapa? Berarti negatif 8. Negatif 8. Ini berapa? Dibagi 2. Oh ya Allah ya dibagi 2. Negatif Min 4 ya. Negatif. Negatif. Min 4. Berikutnya berapa? 12 56 Negatif ya. Oke. 64 bagi 3. Berapa? 48 dibagi 3. 16 Bu. Hati-hati dengan 66 negatif ya. Hati-hati dengan negatifnya. Oh ya negatif 16 berarti Bu. Loh ini benar. 14 kali negatif 4 14 kali negatif 4 negatif 56. ditambah 8 Negatif 48. dibagi 3. Negatif 16. Beneran? Oh Kang itu loh. 56 Kalkulator Bu. Hati-hati dengan negatifnya. Nanti kalau salah, periksanya dari atas sampai balik ke bawah lagi. 17 17 kali negatif 16. negatif 18,857. Nggak mungkin. Harus bulat. 14 Negatif 20. Berapa? 4 Ambillah HP mama yang besar. Yang hitam. Ya. Mama nggak
kali 0 berarti ini mendapat dari 16. Negatif 20, Bu. Negatif 20. Lanjut naik. Di 0. Berapa? Negatif 196, Bu. Oke, naik. Negatif 608, Bu. Naik ke Z0. Negatif 2020, Bu. Negatif 2020. Naik. Ya bener ah? Nggih, Bu. Negatif 4.000. Negatif 4.648, Bu. Berapa? Negatif 4648. 4648. Naik lagi. Negatif 6668. Berapa? 6.668. Negatif 6.000. 68. Gini ya. Oke, nah ternyata dia dapatnya X0-nya adalah negatif 668. Ini dulu yang 5681. Bentar, tak taruh di bawah. Sini. Jadi solusi dari ini kan cuma satu ya, dari yang ini tadi kan bukan yang ini, adalah X negatif 6668. Nah, agar tidak negatif, ini kan negatif ya ketemunya, atau dalam bentuk positif, berarti min 6668 ini ditambah dengan 5681 kali 2 kali ya berarti ya. Nah, ngubah negatif ke positif itu ditambahkan aja dengan modulonya kayak tadi waktu 8 sama itu tadi 668
Yang di luar sini. Nggak kedengeran mama. Min 6668 minus ya. Dulu salah. Yo. Nah. Negatif 6668. Duh, kok gak ikut sih? Ya Allah. enam 8 negatif. Nah, ini kalau mau dia dalam bentuk positifnya, kita lihat modulonya adalah modulo 5681. Berarti ini kita tambah dengan 5681 sampai dia berubah menjadi hasil positif. Satu kali masih negatif ya, ditambah satu kali lagi jadinya 4694. Nah, itulah kongruensi. Jadi min 6668 ini kalau dikurangi 1 itu pasti akan terbagi oleh 5681. Yang ini kalau dikurangi 1 juga tetap akan terbagi 5681. Kita coba ya, buktikan apakah dia tetap kongruen ya. Nih, kan kongruen ya memang. Nah, sekarang ini 1 dikurangi 4694 sama dengan itu ya, dibagi 5681. Dulu kok keliru. Sorry. Ini modulo 5681 X plus iki. Kok keliru? Satu min ditambah 666 dibagi 5681. Oh, enggak, maaf. Ya benar gini. Jadi untuk melihat apakah dia kongruen apa tidak antara negatif 668 dengan 4694, kita kurangkan saja. Nah, tadi keliru. Jadi kita kurangkan saja. Min 6668 negatif 6668 dikurangi 4694, hasilnya ini dibagi 5681. Nah, ternyata dia kalau dibagi hasilnya bulat atau terbagi, maka min 6668 ini dengan 4694 itu kongruen. Jadi kalau mau ngubah dari negatif ke positif, tambah saja dengan beberapa kali 5681. Kalau tadi kan ditambah 2 kali ya. Hasilnya adalah X kongruen modulo 5681. Jadi solusi hari, nah ini tadi kan yang sudah dibagi 17. Pertanyaannya kan yang sebelum dibagi 17. Yang ini kan ada sebanyak 17 solusi. Dia bilangnya berapa saja Kak? Itu adalah ini, 4694 ditambah dengan 5681. 5681.
lalu 4694 ditambah dengan 2 kali 5681 sampai yang terakhir adalah 4694 ditambah kalau 17 berarti dia 16 kali 5681. Nah, dia sebanyak 17 selesaian. Kita lihat coba. Kalau di sini berapa? 4694. Sama ya? Tuh, sama 4694. Padahal kita tadi kan ngambilnya negatifnya ya. Ternyata kalau kita kembalikan sama. Tuh, sama. Karena dia kembalinya dia berhentinya sampai di 3. Selesaiannya, ini 4694 tambah 1 kali 5681 sampai 16 kali modulo 9657. Nah, jadi seperti ini ya caranya ya. Ini kenapa kok saya buat sampai akhir gini? Agar nanti karena tadi saya lihat Anda waktu ngitung ini, waktu mencari solusi ini itu agak kesulitan. Jadi saya buat sampai akhir. Jadi misal Bu, boleh nggak sampai akhir? Boleh. Mau berhenti dimanapun tuh boleh, asalkan sudah bisa menemukan solusinya. Kayak ini, misal sudah sini solusinya ketemu, ya udah berhenti di situ enggak apa-apa. Bu, hasilnya kok negatif? Kalau negatif ya dipositifkan, caranya seperti tadi. Atau perhitungan lain. Ini ya, jadi ada 2 perhitungan. Nah, hasilnya sama, nggak berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau hasilnya berbeda berarti ada yang salah ngitung. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Untuk yang ini perlu dikumpulkan atau tidak catatan yang hari ini? Nggak usah ya. Tapi dipahami saja karena kan ini nanti akan saya keluarkan di UAS. Dengan bilangannya nanti berbeda. Tapi caranya sama. Itu kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.